Oke, silakan Joko. Ya, Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Bersyukur buat pagi hari ini kembali kita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan bawa korban syukur kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kami kembali pagi hari ini boleh bangun dengan baik, dengan sehat. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Biarlah apa yang Tuhan sudah beri kepada setiap kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, Kau baik. Bapak, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji nama Bapa Kau baik. Bapa, Kau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji nama. Aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi Bapa, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Bapa, Kau baik. Bapa, Kau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji nama. Lagi kita katakan Bapa, Kau baik. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Kau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji nama. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, puji aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, puji nama. Lagi kita memuji Tuhan. Aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya.
kasih Yesus, terima kasih. Sebab semua yang baik Tuhan hadiahmu dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh Kau Tuhan pengharapan dalam hidup kami. Sungguh Kaulah Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hati kami terus tertuju kepadamu. Biar setiap mulut kami terus menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kaulah berharap, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Tuhan Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Amin. Tuhan Kaulah pengharapan setiap kami. Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang
menghormatkan kepadamu ya Allahku, mulutku penuh pujian, pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, setiap mulut kami bahkan hati kami memuliakan nama-Mu, menyatakan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, bicaralah buat setiap kami. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi pedoman buat hidup setiap kami Tuhan, menjadi pusat buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kamu berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Oke, silakan Johan. Iya, pagi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan sudah bangunkan kita dengan tubuh yang sehat mendengar firman Tuhan. Suara jelas Pak ya? Ya, kita membaca di 2 Tawarik pasal 29, cukup panjang. Jadi saya bacakan dulu ya. Raja Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran sulitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita bersama istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni orang Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yuel bin Azaria dari Bani Merari, Kis bin Abdi dan Azaria bin Yahalalel dari orang-orang Gerson, Yoa bin Zimah dan Edan bin Zoa. Dari Bani Elisafan, Sifri dan Yael, dari Bani Asaf, Zakaria dan Mataya. Dari Bani Herman, Yehiel dan Simei, dan dari Bani Yedutum, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sudah itu masuklah para iman ke bagian dalam rumah Tuhan untuk melahirkan semua yang najis yang
didapati mereka dalam bait Tuhan, di bawah kepelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan. Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para iman, untuk mempersembahkan di atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu, para iman menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darah pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkannya darah pada mezbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. Dan para iman menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapusan dosa dan mengadakan perdamaian bagi seluruh Israel, sebab raja telah memerintah untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapusan dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dan alat musik Daud, demikian pula para iman dan Nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah pada saat persembahkan korban bakaran dimulai. Mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan Nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud Raja Israel. Seluruh jemaat sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan raja dan semua orang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia, para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan pujian untuk Tuhan dan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukacita lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian berbicara Hizkia, sekarang kamu telah mentahirkan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban persembahan dan korban-korban syukur kepada Tuhan. Lalu jemaat membawa korban-korban persembelihan dan korban-korban pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaat ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba betina 200 ekor, semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan yang kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 300 ekor. Tetapi jumlah iman terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mereka orang-orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai iman-iman menguduskan dirinya, sebab orang-orang Lewi itu bersungut-sungut menguduskan dirinya dari para iman. Lagi pula korban bakaran itu banyak dan dengan segala lemah korban keselamatan dan segala korban curahan dan korban bakaran itu, demikianlah iman dari rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita dan akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi Allah itu, karena hal itu terjadi dan tak disangka-sangka.
Dari 2 Tawarik ayat 29 ini, pasal 29 ini yang saya dapat, ini adalah cerita tentang Raja Hizkia. Hizkia adalah menjadi raja menggantikan ayahnya, tapi dia tidak menuruti seperti Raja Ahaz. Ini bicara tentang pilihan. Yang saya dapat ialah pilihan. Dalam hidup kita, kita harus memilih mau ikut Tuhan atau ikut hantu, Pak Hengki. Nah, jadi ini bicara tentang pilihan. Hizkia tidak mau menuruti jejak dari ayahnya, walaupun itu ayahnya. Karena bagaimanapun kita harus memilih apakah itu benar, apakah itu tidak salah. Hizkia itu memilih untuk jalan kebenaran, memilih untuk ikut dalam Tuhan. Pembelajaran bagi saya yang saya dapat di sini, ini berbicara pilihan. Harusnya kita memilih ke jalan Tuhan, ke kebenaran. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Satu yang saya dapat pilihan, pilihlah yang benar. Kedua, Hizkia itu dia bisa memilih. Mengapa bisa memilih jalan Tuhan? Saya percaya itu karena teladan dari Daud. Dia mengikuti jalan Daud yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu intim dengan Tuhan. Jadi kita perlu teladan. Teladan kita yang harus kita teladani adalah Yesus. Karena Yesus itu teladan yang paling sempurna bagi kita. Teladanilah Yesus dan percaya padanya, maka kita akan hidup benar dan kebenaran itulah yang akan memberikan kita. Yang ketiga saya dapat soal kepemimpinan. Hizkia adalah pemimpin raja. Jadi sebagai kepemimpinan kita harus memiliki kepemimpinan yang baik, yang benar. Karena jika kita benar, maka di bawah kita akan benar. Sama seperti Kempria kan. Pria itu adalah sumber. Jadi kalau sumbernya benar, maka ke bawah-bawah akan benar. Sebaliknya juga seperti Raja Ahaz, ayahnya. Nah, bukan hanya tidak benar, tapi di bawahnya juga hancur. Karena kepemimpinan adalah menjadi teladan bagi semua orang, semua anak buah di bawah kita. Kalau kita tidak benar, maka ke bawah-bawahnya tidak benar. Ada dulu di Komsel, saya ingat Pak Simon pernah ngomong bahwa cabang itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bagus, maka cabang itu akan berkembang dan maju. Dan saya renungkan juga sih, raja kalau pemimpinnya benar, anak buahnya benar, pasti daerahnya itu jadi makmur, jadi sejahtera seperti Hizkia ini. Kita lihat introspeksi yang ke ayahnya, yaitu Ahaz. Ahaz tidak benar. Itulah murka Tuhan itu selalu ada bukan bagi Ahaz saja, tapi juga bagi rakyatnya, bagi penduduknya. Jadi jadilah pemimpin yang benar. Minimal kita memimpin diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Jadilah pemimpin yang benar. Ketiga yang saya dapat prioritas. Hizkia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dia mau berbalik untuk jalan Tuhan dan tidak mau mengikuti jalan ayahnya, walaupun itu ayahnya sendiri. Ini bicara tentang sikap hati. Hati kita harus memprioritaskan Tuhan. Seperti di ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita sesuai berjalan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, akibat yang saya dapat 4 akibat. Kalau kita jalan kebenaran, maka hidup kita menjadi tenang, penuh penyertaan Tuhan,
selalu dikuasai Tuhan dan dijauhkan murka Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang saya dapat sih itulah dari Raja Hizkia ini, saya banyak dapat memilihlah yang benar. Kedua, teladanilah Yesus dalam hidup kita dan menjadi teladan bagi kita, bagi sesama kita, minimal di keluarga, di perusahaan, dimanapun. Ketiga, prioritaskanlah Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita, membimbing, menuntun kita, memberi kita penyertaan. Ketiga, akibat dari kita mengikuti Tuhan, pasti kita diberi kekuatan, diberi kemenangan. Kita hidup dan jalan Tuhan. Saja Pak, saya dapat Pak. Oke, terima kasih untuk Ko Johan buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi seperti poin yang pertama, memang hidup ini adalah pilihan, dan berkali-kali saya katakan kapan kita bisa menjadi benar, yaitu pada waktu kita sadar kita salah. Tadi kita baca bagaimana Hizkia menyadari akibat yang ditanggung oleh bangsa mereka, yaitu istri dan anak-anak ditawan dan mereka ditindas. Nah, kesadaran akan kesalahan-kesalahan yang kita buat, itulah yang akan membuat kita jadi hidup benar. Nah, bagaimana caranya untuk kita terus dapat sadar bahwa kita itu salah? Nah, kalau di dalam kitab Yakobus kan pernah dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti cermin bagi kita. Makanya kenapa melalui Coram Deo setiap hari, melalui kita dengar firman, merenungkan firman setiap hari, itu akan membuat kita semakin hari semakin bisa hidup benar. Karena sekali lagi, kapan kita bisa benar? Itu pada waktu kita sadar kita salah. Nah, kapan kita sadar kita salah? Waktu kita diperhadapkan dengan sebuah kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ketika kita bercermin kepada firman, oh ternyata aku salah ya. Harusnya firman Tuhan ngomong sabar, kenapa aku marah-marah? Wah, aku salah nih. Nah, kesadaran waktu kita sadar bahwa kita salah, nah pada saat itulah yang akan membuat kita bisa membuat keputusan untuk berlaku benar. Seperti Hizkia tadi. Jadi hal yang pertama yang harus menerus kita lakukan dalam hidup itu adalah sadar akan kesalahan kita. Dan bagaimana caranya kita bisa sadar akan kesalahan kita? Nggak ada cara lain Bapak Ibu. Satu-satunya cermin, ukuran yang dapat kita pakai untuk menyatakan kita salah atau benar, itu firman Tuhan. Jadi salah benar kita itu bukan apa kata orang, salah atau benar kita itu bukan karena apa kata lingkungan, tetapi mari setiap hari kita bangun gaya hidup salah atau benarnya kita itu apa kata firman. Makanya sekali lagi berkali-kali saya katakan ujung-ujungnya yang mau saya ajarkan adalah praktek 4M. Karena itu nggak ada cara lain supaya hidup kita semakin benar. Karena kitab Wahyu kan katakan seperti ini. Orang benar akan semakin benar, orang yang kudus akan semakin kudus. Tapi sebaliknya, orang yang cemar akan semakin cemar, orang yang jahat akan semakin jahat. Jadi saya mendorong setiap kita untuk terus setia membangun gaya hidup untuk terus Coram Deo, saat teduh, melakukan 4M, supaya setiap hari kita mempunyai kesadaran. Atau kita disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan, oh bagian ini dalam hidupku yang salah, dan bagian ini yang harus aku benerin. Nah, ketika kita sadar kita salah, dan seperti apa yang kita baca hari ini, Hizkia mengambil tindakan. Nah, kemudian harus bertindak Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekedar, oh aku sadar, aku salah, dan stop di situ. Enggak Bapak Ibu. Tapi ketika kita sadar kita salah, kita bercermin kepada firman yang menuntun kita pada kebenaran, maka langkah berikutnya adalah bertindak. Seperti apa yang Hizkia lakukan.
Dia panggil para pemimpin-pemimpin bangsa, dia panggil para pejabat-pejabat, imam-imam, dia jelasin, dia sampaikan, dan kemudian mereka membuat sebuah keputusan untuk ditindaklanjuti, untuk mereka hidup, membuat perjanjian dengan Tuhan. Jadi itu hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ada komitmen untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan, untuk setia melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita setiap hari. Dan tentu ada komunitas, berkali-kali hanya dua hal inilah yang akan terus diingatkan, yaitu 4M, terus hidup dalam komunitas. Karena seperti statement yang saya pernah katakan beberapa hari yang lalu, berkomitmen untuk konsisten itu mudah Bapak Ibu. Tapi untuk konsisten melakukan komitmen yang kita ucapkan, itu nggak mudah. Kita harus berjuang. Dan kalau berjuang itu sendirian, itu pasti suatu saat bisa KO. Makanya mari terus lakukan 4M, dan Bapak Ibu melakukannya melalui Koram Deo yang sudah berjalan 3 tahun ini. Jadi saya mendorong terus setia sampai akhir untuk terus melakukan Koram Deo 4M, dan kemudian hidup dalam komunitas sel, hidup dalam komunitas sepakat, supaya kita bisa finishing well sampai akhir hidup kita. Dan seperti Ko Johan, sehingga hidup kita otomatis kita akan jadi teladan. Karena ketika kita hidup dalam kebenaran, ya otomatis hidup kita akan memancarkan kebenaran itu. Hidup kita akan memancarkan Kristus. Jadi mari terus setia sampai akhir. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Masih ada banyak waktu. Pak Simon mau tambahkan atau Bapak Ibu yang lain boleh silakan tambahkan. Sorry, minta maaf kalau agak berisik karena di sebelah mereka juga baru mulai doa pagi. Oke, Pak. Jadi Oke, saya silakan. tambahkan sedikit, Pak. Yang saya ketemukan tuh di ayat 34. Tetapi jumlah iman terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Jadi yang saya dapatkan di pagi hari ini juga di sini, seperti tadi Pak Heri mengatakan, firman Tuhan itu adalah cermin buat kita. Apa yang kita lakukan, mana yang benar, mana yang salah. Seperti para imam ini melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan, itu sebagai hal-hal rutinitas yang mereka lakukan. Tapi ini orang-orang Lewi ini ternyata memiliki hati yang lebih sungguh-sungguh menguduskan dirinya. Jadi kepada kita pagi hari ini yang sudah melayani Tuhan mungkin sudah cukup lama, tapi hanya melayani Tuhan itu secara rutinitas gitulah, tidak memiliki hati yang sungguh-sungguh seperti orang-orang Lewi ini atau seperti orang-orang yang baru. Maka kita tuh harus setiap hari melihat kalau kita tuh harus sungguh-sungguh kalau dalam pelayanan melayani Tuhan. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Hengki. Jadi mari sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan semakin banyak orang-orang yang berjalan bersama-sama kita untuk melayani Tuhan. Seperti ayat yang Hengki tadi sampaikan, kekurangan pelayan. Nah, tapi saya percaya setiap kita yang terus hidup dalam komunitas 4M, seperti apa yang menjadi fokus tahun ini, kita menghasilkan buah yang tetap. Dan salah satu buah itu adalah pelayanan. Jadi mari terus jadi teladan hidup, rekrut sebanyak orang, muridkan mereka, dan mereka boleh melayani bersama-sama. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang lain mau tambahkan, saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Ko Joni, nanti tutup sama Ko Johan. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Bapak pagi hari ini. Kami boleh terus bersama-sama Tuhan datang di hadirat-Mu, sekutu memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu
semakin hari kami semakin dilengkapi, dan untuk kami terus hidup dalam takut akan Engkau, hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tahu kebenaran firman-Mu lah dapat menuntun kami setiap hari dan setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Johan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memakai hidupnya terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap apapun yang dia kerjakan, setiap usaha pekerjaannya Tuhan berkati. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terus boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, khususnya untuk Bu Susana Tuhan yang habis menjalankan operasi Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu memulihkan keadaan tubuhnya Tuhan. Semakin hari dia semakin kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya. Engkau memberikan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan adil dan benar. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami juga menyerahkan setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan pada hari ini maupun besok, untuk setiap pelayan-pelayannya dan hamba-hamba yang melayani Engkau Tuhan. Engkau memberikan pengurapan ganda untuk mereka terus melayani Engkau ya. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan koram dia kami. Dalam apa yang kami dengar, kami mau lakukan Tuhan. Kami mau menjadi teladan bagi orang ya Bapa. Kami memprioritaskan Kau dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sepanjang hari ini ya Bapa, penyertaan Tuhan, hikmat akal budi daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.